Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali di kebaktian di gedung gereja ini setelah beberapa saat yang lalu. Kita mengadakan kebaktian secara online bersama dengan keluarga kita masing-masing dan mulai hari ini tanggal 11 April 2021 kita akan memulai kembali kebaktian umum di gedung gereja, dan kebaktian umum hanya diadakan 2 kali, yaitu pada pukul 9 pagi seperti saat ini dan pada pukul 18 sore atau pukul 6 sore. Untuk kebaktian subuh pukul 5.30 untuk sementara ditiadakan. Tetapi kita juga masih bisa melakukan atau mengikuti kebaktian secara online atau secara live streaming bagi Bapak Ibu Saudara warga jemaat yang ingin mengikuti kebaktian di rumah bersama dengan keluarga masing-masing. Kita akan memulai kebaktian umum yang pertama pukul 9 pagi dengan kita mengawalinya dengan beberapa ulasan warta jemaat. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dari warga jemaat gereja lain yang ambil bagian di tengah-tengah kebaktian di GKP Kampung Sawah, dan apabila membutuhkan bantuan dapat menghubungi kami Majelis Jemaat seusai kebaktian pada Minggu pagi hari ini. Beberapa agenda pelayanan dalam 1 pekan ke depan. Yang pertama, pelayanan firman pada kebaktian umum yang pertama tanggal 11 April tahun 2021 akan dilayani oleh Pendeta Dewi Agustina SSI. Atas nama yang hadir kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang melayani dalam kebaktian pada pagi hari ini. Jadwal kehadiran untuk kebaktian Minggu tanggal 18 April tahun 2021 adalah sebagai berikut. Kebaktian pertama pukul 9 pagi akan dihadiri oleh anggota jemaat dari wilayah 4, 5, dan 7 untuk minggu depan. Sedangkan kebaktian sore pukul 18 akan dihadiri oleh anggota jemaat dari wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, dan wilayah 6. Untuk sementara waktu kita masih membagi kehadiran ibadah di gedung gereja berdasarkan wilayah-wilayah seperti dengan saat ini. Agenda kategorial dalam 1 pekan ke depan, ibadah kaum perempuan secara online atau secara daring, diinformasikan kepada kaum perempuan bahwa akan dilaksanakan ibadah kaum perempuan secara online yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 pukul 19 malam melalui media Zoom. Informasi meeting Zoom dan passcode-nya akan diinformasikan melalui pengurus Komisi Pelayanan Perempuan. Mohon perhatian dan mohon dukungan dari kaum perempuan untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Dari Komisi Pelayanan Lansia, diinformasikan bagi para kaum lansia akan diadakan ibadah secara online yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 dimulai pada pukul 10 pagi. Melalui media Zoom, meeting ID dan passcode-nya akan diinformasikan melalui pengurus lansia. Tertera juga di dalam warta jemaat kita. Mohon dukungan dan perhatian dari para kaum lansia kita untuk ikut ambil bagian dalam ibadah lansia secara online atau daring ini. Yang berikutnya atestasi masuk. Berdasarkan surat atestasi masuk dari Gereja Protesan Maluku Jemaat Rumah 3 yang telah diterima oleh Majelis Jemaat GKP Kampung Sawah dan sesuai dengan PPTG GKP bab 10 pasal 39 ayat 3A, Saudara Nioles Atua akan mengikuti proses persiapan menjadi anggota jemaat GKP Kampung Sawah masuk dalam pelayanan wilayah 2. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat
untuk proses atestasi Saudara Niyoles Atua. Jika hadir di tengah-tengah kita, boleh berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Informasi lain-lain. Yang pertama, hasil pemeriksaan fisik keuangan jemaat yang dilakukan oleh pengawas perbendaharaan jemaat. Pengawas perbendaharaan jemaat GKP Kampung Sawah telah melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi keuangan jemaat pada hari Minggu tanggal 4 April tahun 2021. Hasil pemeriksaan fisik dan administrasi keuangan dapat dilihat pada lembar laporan keuangan jemaat. Bapak Ibu bisa melihat hasil pemeriksaan PPJ selama 1 tahun yang kita lewati. Tahun anggaran 2020 tahun 2021. Yang berikutnya kartu persembahan bulanan. Diinformasikan kepada seluruh warga jemaat untuk mempermudah proses pengecekan dan pembuatan laporan keuangan serta mendukung proses transparansi keuangan jemaat. Maka mulai tanggal 11 April tahun 2021 atau hari ini, pada laporan persembahan bulanan tidak lagi mencantumkan nomor kartu persembahan bulanan, melainkan nama jemaat yang memberikan persembahan bulanan. Jadi laporan persembahan bulanan tidak lagi mencantumkan nomor kartu persembahannya, tapi nama jemaat yang memberikan kartu persembahan bulanan yang akan dicantumkan dalam warta jemaat kita. Mohon dukungan Bapak Ibu untuk dukungan persembahan bulanan ini. Peduli kasih korban bencana alam. Peduli kasih korban bencana alam. Sehubungan dengan telah terjadinya bencana alam banjir bandang dan longsor di Nusa Tenggara Timur, maka untuk membantu meringankan beban para korban, jemaat dapat memberikan persembahan pada kotak persembahan yang telah disediakan. Dukungan juga dapat diberikan melalui transfer rekening ke rekening Gereja GKP Kampung Sawah yang tertera dalam warta jemaat atas nama Gereja Kristen Pasundan. Mohon dukungan doa dan dukungan dari Bapak Ibu semua untuk korban bencana banjir bandang dan longsor di Nusa Tenggara Timur ini. Informasi berikutnya tentang Purna Bakti personil gereja. Diinformasikan kembali bahwa mulai tanggal 1 April tahun 2021, Bapak Maryedi Empi dan Ibu Asta Motika telah memasuki masa Purna Bakti dari personil gereja GKP Kampung Sawah. Kedua saudara kita ini telah masuki masa pensiun atau Purna Bakti sebagai personil di GKP Kampung Sawah. Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh Bapak Maryedi Empi dan Ibu Asta Motika, dan seusai kebaktian hari ini, mohon kesabaran Bapak Ibu warga jemaat yang hadir untuk kita sama-sama menyaksikan pemberian tanda kasih dari jemaat untuk Bapak Maryedi Empi dan Ibu Asta Motika. Mohon kesabaran seusai ibadah kita. Yang berikutnya informasi tentang laporan keuangan jemaat. Bapak Ibu bisa menyimaknya dalam laporan atau warta jemaat kita. Ada beberapa koreksi warta. Yang pertama, laporan keuangan. Pada lembar warta keuangan yang diterima oleh Bapak Ibu semua, tertera Saudara Yosep Yonanda sejumlah uang 135.000 dan 461.000. Seharusnya persembahan dari keluarga Bapak Derajat Sanglir sebesar 135.000 dan persembahan dari keluarga Bapak Putu Yeremia sebesar 467.500. Mohon maaf untuk kesalahan ini yang tertera dalam warta jemaat. Yang berikutnya himbauan Bapak Ibu yang memegang nomor-nomor kartu kursi agar tidak dibawa pulang. Jadi kartu-kartu kursinya ditinggal atau dikembalikan kepada majelis jemaat seusai ibadah kita. Jadi jangan dibawa pulang, karena itu nanti akan dibawa atau dipakai kembali untuk ibadah berikutnya. Demikian beberapa pokok warta jemaat yang dapat disampaikan. Selamat beribadah dan kami mengucapkan terima kasih selama kita mengikuti kebaktian secara on-site atau di gedung gereja. Kita tetap memberlakukan protokol kesehatan, baik menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan yang tersedia di depan, supaya kita bisa menghindari penyebaran COVID-19 yang saat ini masih terjadi di sekitar kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan segera memulai kebaktian kita pada Minggu pagi hari ini. Pagi ini kita akan menggunakan tata kebaktian Minggu kedua Gereja Kristen Pasundan Jemaat Kampung Sawah. Jemaat dimohon berdiri. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian pembuka dari Kidung Keesaan nomor 27 ayat pertama dan kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu Saudara, nas pembimbing dalam kebaktian Minggu pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-32 demikian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Demikian nas pembimbing dalam kebaktian Minggu pagi hari ini. Kita merespon dengan menyanyi dari NKB 116 ayat pertama dan kelima. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jalan
Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kita memuji dari Kidung Kesan 65 ayat pertama dan kedua. Saudaraku, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Dalam Yesaya 1 ayatnya yang ke-18, demikian tertulis. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju.
Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya, dan dengarlah petunjuk hidup baru dari Galatia 5 ayatnya yang ke-24 demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Keesahan 106. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan vokal grup virtual dari anak-anak TKK Mustika Pasundan. Kita akan mendengarkannya, persilahkan untuk ditampilkan. Bisa dibantu untuk suaranya bisa keluar, bisa ditayangkan kembali.
Baik, rekan-rekan mungkin nanti bisa ditampilkan, bisa dicek terlebih dahulu. Nanti kita akan tampilkan kembali Bapak Ibu Saudara biar kita bisa menyaksikan, karena anak-anak pasti sudah mempersiapkan waktu untuk menampilkannya. TK Mustika Pasundan adalah bagian dari pelayanan di GKP Kampung Sawah. Dengan ini juga sebagai informasi, Bapak Ibu punya anak, punya cucu yang usia TK dapat masuk bersama gitu ya, ikut melakukan pendidikan bagi anak-anak di TK Mustika Pasundan Kampung Sawah. Baik, saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini di gerejamu sebagian dari anggota jemaat sudah mulai beribadah, sebagian lagi mengikuti ibadah di rumah. Kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan, atas waktu, atas anugerah hidup yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami dalam ibadah minggu saat ini bersama dengan orang-orang di sekeliling kami, keluarga, sahabat, teman. Kami boleh datang untuk mendengar suara Tuhan, membaca Alkitab dan merenungkannya. Kiranya Tuhan menyertai kami pada pembacaan Alkitab saat ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-32 sampai 35. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara dapat menyimaknya. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Demikian pembacaan Alkitab. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali waktu ada seorang penatua bertanya kepada anggota jemaat. Pertanyaannya begini: kalau Bapak punya 2 mobil, apakah satu mobilnya Bapak mau kasih ke gereja? Lalu jawab Bapak ini adalah, kalau saya punya 2 mobil, pasti yang satu akan saya berikan kepada gereja. Terus kalau Bapak punya 2 sapi, apakah
satu sapinya nanti akan diberikan ke gereja, apakah Bapak bersedia? Pasti saya akan bersedia. Yang mobil tadi saya aja yang punya 2, kalau saya punya 2 aja saya kasih, apalagi sapi, saya pasti akan kasih. Nah sekarang Bapak punya ayam nih di rumah, ada 2. Kalau ayamnya dikasih ke gereja, Bapak bersedia nggak? Terus pertanyaan itu justru membuat dia berpikir, karena saya cuma punya 2 ayam, saya nggak mau deh kasih ke gereja. Ini hanya ilustrasi ya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena mobil itu dia nggak punya, sapi dia nggak punya. Mungkin kalau punya, jawabannya sama kayak yang tadi yang ketiga, ya mungkin ya begitu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini sebuah ilustrasi yang ingin mengajarkan sesuatu kepada kita. Kenapa mau memberi? Karena itu diajak untuk saya belum punya. Kalau nanti punya berarti saya kasih ya. Kalau saya punya, karena saya sekarang nggak punya, saya nggak akan kasih. Kalau saya punya sekarang, saya kasih, saya pikir dulu, 2 ayam ini siapa tahu nanti bertelur banyak sekali, lalu nanti besar dan berkembang, baru nanti saya bisa kasih. Nah Bapak Ibu Saudara, apakah kita juga suka berpikir demikian ya? Kalau mau memberi dulu yang banyak itu, tunggu nanti kalau saya punyanya banyak juga, saya berkelimpahan, limpah-limpah, saya punya banyak barang yang banyak sekali, baru saya akan memberikannya untuk siapa saja yang membutuhkan. Itu bahkan gereja nggak usah minta, saya bisa berikan. Apakah itu juga menjadi bagian pertimbangan kita selama ini? Perikop kita Bapak Ibu Saudara, saya berpikir loh hari ini juga merenungkan, masih ada nggak ya orang yang kayak gini nih dalam perikop kita? Kenapa? Karena dalam bacaan Alkitab kita di Kisah Para Rasul 4, ini adalah cara hidup jemaat mula-mula yang punya tanah, yang punya rumah, yang punya ladang, rela hati menjual, dan hasil jualnya itu dikasih ke rasul dan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Relevan gak ya bacaan Alkitab kita hari ini dengan kehidupan kita saat ini? Apakah ini relevan dalam kehidupan kita saat ini? Kita rela hati nggak seperti mereka yang hidup pada masa itu? Apa sih yang membuat mereka benar-benar percaya? Apa sih yang membuat mereka benar rela hati? Nah kalau dibaca di ayatnya yang ke-32 Bapak Ibu Saudara, mereka itu punya jiwa yang demikian itu karena ada merasakan anugerah yang besar sekali, Kristus bangkit. Senangnya bukan main, ada rasa bahagia dalam diri mereka, mereka sehati sejiwa, dan tidak ada seorang pun berkata bahwa kepunyaannya ini adalah miliknya, tetapi kepunyaannya adalah milik sama-sama. Kenapa ada orang yang demikian? Karena saking senangnya, saking bahagianya tahu Yesus itu bangkit. Kita yang hidup di masa kini, kita tahu Yesus bangkit. Apakah rasa bahagianya sama seperti orang-orang yang tinggal pada saat itu? Apakah kita juga memiliki rasa berbaginya sama dengan apa yang terjadi pada masa itu? Mereka mau berbagi dengan ketulusan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan dalam bacaan ini. Yang pertama bagi kita sekalian, saya melihat ada the power of sharing, kekuatan berbagi. Kalau kekuatan berbagi itu bukan bicara nominal,
Kekuatan berbagi itu berarti semua orang yang ada berbagi. Kekuatan sharing, karena itu menjadi satu kekuatan yang besar. Dan saya melihat dalam bacaan ini orang-orang pada saat itu sharing. Apa yang mereka miliki dibagi, nggak sendirian. Karena Bapak Ibu Saudara, ada orang yang memberikan terus menerus, itu kadang bisa bosan loh. Saya terus yang ngasih, kok dia enggak. Atau tahun lalu saya udah ngasih, tahun ini saya libur dulu ya ngasihnya, nanti tahun depan lagi saya baru memberikan. Ya, padahal kalau kita pikir-pikir juga kenapa harus menunggu per tahun begitu. Apakah kita bisa lakukan berbaginya dengan berbagai metode yang lain, tapi rasa memberinya tidak putus. The power of sharing, kekuatan berbagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbaginya itu adalah berbagi dari apa yang kau miliki. Wajar Bapak itu tadi nggak mau kasih mobil, nggak punya. Wajar sapinya nggak mau dikasih, emang nggak punya. Tapi ketika ditanya, kalau ayam bagaimana? Baru mikir-mikir, karena itulah hartanya. Itu sesuatu yang sangat berat. Bapak Ibu Saudara, kemarin di rapat majelis jemaat diputuskan bahwa tahun ini kita menjalankan program dan kegiatan setahun ke depan dengan program yang baru, dengan anggaran yang baru. Kalau bicara total biaya pasti besar, karena total biaya anggaran setahun Gereja Kristen Pasundan Kampung Sawah, baik dari kebutuhan rutin, operasional, dan juga komisi-komisi dengan berbagai kegiatan itu mencapai 1,8 miliar. Kalau nggak punya the power of sharing tadi, Bapak Ibu, pasti kita nggak mencapai semuanya. Tapi kalau kita punya hati, kita punya rasa ingin berbagi, setiap orang, setiap warga jemaat, pasti nominal besar itu bisa diabaikan. Saya belajar dari hal ini Bapak Ibu, contohnya begini, ternyata nggak semua hal dari 1,8 itu terkadang bisa diuangkan. Saya belajar hal kecil misalnya begini, ada komisi yang rapat, yuk kita rapat, rapatnya di mana nih? Di rumah Bapak Anu itu. Saya deh yang nyiapin konsumsi, terus materinya kita perlu fotokopi, saya deh yang fotokopi. Terus nanti kita ada perlu ini juga nih, saya deh yang bantu, saya deh yang bagian ini. Kita perlu kendaraan, saya deh boleh pakai nih kendaraan saya. Dari total kegiatan 2 juta itu bisa nggak jadi keluar dananya. Tapi karena ada orang yang sharing dan berbagi. Saya belajar dalam persekutuan di jemaat ini. Itu sesuatu yang kaya Bapak Ibu Saudara. Mungkin dalam hitungan 1,8 itu jadi tidak terhitung, karena ada banyak orang yang model cara berbaginya demikian. Saya ya konsumsi rapat hari ini, saya ya konsumsi rapat minggu depan. Akhirnya dari anggaran rapat yang harusnya keluar 5 juta misalnya setahun, nggak keluar dananya gitu ya. Tapi bukan berarti itu karena terpaksa, tapi karena sukacita. Itu baru hal yang sangat sederhana. The power of sharing. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari firman ini kita belajar mentalitas rasul. Apa mentalitasnya? Kan orang-orang kan memberikan persembahannya kepada rasul. Rasul punya kans besar untuk nggak jujur. Rasul punya peluang besar untuk diselewengkan persembahannya. Tapi Rasul dalam bacaan kita ini mengajarkan mereka memberikan kepada orang lain sesuai dengan kebutuhannya. Berarti kita belajar apa Bapak Ibu Saudara? Mentalitas Rasul, orang yang mengelola keuangan, siapapun itu belajar jujur di hadapan Tuhan. Siapapun di antara kita yang mendapatkan peran, titip ya uang ini, tolong bagikan ya uang ini kepada yang membutuhkan, maka orang itu mendapatkan peran mengelola dengan kejujuran, dan Tuhan memberkatinya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua hari ini belajar untuk berbagi dari apa yang kita miliki, karena ini adalah tema
hari ini. Dan kiranya firman ini menguatkan kita semua. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Biarlah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Dana Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan Bapak Ibu jemaat untuk duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita pada minggu pagi hari ini, dan nats yang akan menghantar persembahan kita akan saya bacakan dari Roma 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu jemaat dapat memberikan persembahan melalui kotak-kotak yang terdekat dengan posisi duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sambil setelah persembahan kita jalankan, kita akan nyanyikan KKE 378. Untuk persembahan dipersilakan. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga yang senantiasa menjaga kehidupan kami, Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan telah mengumpulkan kami di gereja ini Tuhan, dan kami telah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan kami boleh bersyukur dan berterima kasih untuk setiap berkat dan anugerah Tuhan yang selalu baru yang kami terima setiap hari.
Terimalah persembahan kami ini Tuhan dan kuduskan. Biarlah ini semua boleh terpakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami ini. Terima kasih Tuhan, semua ini kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan bersama berdoa syafaat dan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami diingatkan kembali untuk kami dapat berbagi dari apa yang kami miliki. Seringkali kami sadari ada begitu banyak ketakutan yang kami rasakan ketika kami mau memberi. Takut bahwa rezeki itu, berkat itu habis dimiliki, dirasakan oleh kami. Padahal kami juga terus mengingat berkat Tuhan selalu hadir setiap hari, selalu baru dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk kami dapat mengucap syukur dalam segala hal, juga mau berbagi dengan apa yang kami miliki. Ketulusan hati menjadi bagian dari kami untuk kami berbagi. Tuhan sertai kami semua dengan ragam pekerjaan kami, baik di darat, laut, ataupun udara. Dalam pekerjaan baik yang kami lakukan itu, kiranya itu dapat memberikan damai sejahtera bagi kami, mendatangkan kebaikan bagi kami dan sesama. Oleh karena itu ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami dalam pekerjaan yang kami jalani. Kami berdoa untuk upaya dalam menangani masalah ekonomi di tengah-tengah keluarga, dengan berbagai upaya yang dikerjakan, dengan usaha dagang yang dilakukan, kiranya Tuhan menyertai kami. Kami berdoa bersama untuk anak-anak yang dalam masa pendidikan mereka dan para siswa yang mengikuti ujian UMPTN atau UTBK. Kiranya Tuhan sertai dalam persiapan yang dilakukan. Biarlah mereka juga dapat mengelola diri dengan baik untuk mengatur jam belajar mereka. Bapa penuh kasih, kami juga berdoa dalam kebersamaan kami bagi setiap kami yang memohon pasangan hidup, memohon hadirnya anak di tengah-tengah keluarga. Tuhan sertai dan Engkau juga menyertai dalam setiap pergumulan rumah tangga, komunikasi, suami istri, orang tua dan anak, kiranya Tuhan sertai. Kami berdoa bagi para lansia dalam keterbatasan fisik, harus menjaga diri dari situasi pandemi, dan juga keterbatasan diri dalam hadir di pertemuan-pertemuan yang ada. Tuhan berkati para lansia. Mereka semua ada dalam perlindungan Tuhan, walaupun dalam keterbatasan saat ini mereka ada dalam damai Tuhan, sukacita dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Kami mengingat bagi saudara kami dalam keadaan sakit, Bapak Angkara Dani, Bapak Arifin Derajat, Ibu Hermalina Kusnawi, Ibu Asyana Sairin, Ibu Yesian Harhab, Ibu Rosalia Otol, Ibu Sujiati, Ibu Rita Keri, Ibu Duyati Rikin, Ibu Novi Sairin, Ibu Regina Florencia, Ibu Popi Nelly Apitule, Ibu Arita Tamba, Ibu Siti Komara, Saudari Oktaviani Kundimang, Saudari Angger Kinanti, Opung Sihombing, Ibu Marlini Rikin, Ibu Sumiarti Tampu Bolon, Ibu Maria Wasina Kadiman,
Bapak Sony Antonius. Tuhan sertai mereka dimanapun mereka berada dalam pemulihan yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan untuk saudara Nioles Atua yang menjadi bagian dalam proses persiapan menjadi anggota jemaat di GKP Kampung Sawah. Tuhan berkati beliau dan keluarga, damai Tuhan bersama dengan mereka. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas setiap karya dan kemampuan yang Tuhan nyatakan bagi kami dalam melakukan tugas tanggung jawab di gerejamu. Bersyukur dalam gerak bersama melakukan pelayanan baik secara langsung ataupun secara online. Kami berupaya agar warga jemaat boleh merasakan damai Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, setiap hamba-hambamu yang melayani, baik penatua, baik juga staf gereja, baik juga pengurus komisi dan wilayah, Tuhan sertai agar kami dapat melakukan pelayanan dengan baik. Kami berdoa bagi upaya penanganan COVID-19 dan vaksinasi bagi masyarakat. Kami berdoa bagi tim medis yang bekerja, Tuhan sertai. Kami berdoa bersama bagi korban bencana alam yang terjadi di NTT dalam proses pemulihan mereka, bahkan gempa yang juga terjadi di Malang dan dirasakan di sekitarnya. Mari ya Tuhan, Engkau berkati negeri ini dengan bencana-bencana yang terjadi. Biarlah kami semakin percaya Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap orang relawan yang memberi diri, bagi setiap orang juga yang memberikan bantuan untuk setiap korban. Kami mohon urapan-Mu, Kau sertai kami. Bapa penuh kasih, kami juga berdoa dalam kebersamaan kami untuk Bapak Mariedi Empi dan Ibu Asta Motika dalam memasuki masa purna bakti di gerejamu. Terima kasih Tuhan atas segala hal yang mereka sudah nyatakan dalam pelayanan di gereja ini. Kami percaya bahwa masa tua mereka ada dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan berkati keluarga dan kesehatan mereka. Tuhan pasti akan juga menuntun mereka. Doa kami bagi negeri ini dengan segala hal upaya pemerintah melakukan hal yang terbaik, kiranya Engkau juga membimbing para pemimpin kami dengan kebijakan yang dapat melihat apa yang terjadi di masyarakat. Tuhan sertai. Ini syafaat kami ya Bapa, yang kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, dan bersama kami akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri. Kita pujikan PKJ 185. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan. Kiranya kita dimampukan untuk berbagi dari apa yang kita miliki dan percaya Tuhan memberkati. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Saat teduh bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih, kita telah selesai mengikuti ibadah di gedung gereja ini, dan mohon kesabarannya sejenak untuk kita menyaksikan pemberian tanda kasih kepada Bapak Maryadi Empi dan Ibu Asta Mautika sebagai ucapan terima kasih jemaat dan majelis jemaat sehubungan telah selesainya pelayanan yang telah dilakukan oleh kedua orang tua kita ini untuk jemaat di GKP Kampung Sawah. Saya mohon Bapak Maryadi Empi dan Ibu Asta Mautika untuk ke depan jika sudah hadir. Ya, tanda kasih mewakili Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dewi Agustina. Jika sudah siap, dipersilakan. Terima kasih. Mungkin Ibu boleh sejenak diambil fotonya didampingi Bapak Ibu majelis sebelum kita nanti. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Sudah cukup. Pak Edi dan Oma dipersilakan duduk kembali.